Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lanjut lagi, masih bahasan tentang EH. Jadi tadi di komentar ada yang menginformasikan kalau EH baru drop gitu. Ya, biasa terjadi. Nah, untuk masuk ketika sedang ada updatean, kita pengen tetap bisa masuk, sedangkan webnya sendiri itu sedang maintenance, kita bisa menggunakan link dari partnernya si EH sendiri. Jadi perlu kita ketahui kalau si EH ini adalah salah satu bagian dari misi dailynya Timebox. Nah, di dalam Timebox ini ada menu khusus di mana EH ini adalah salah satu misi daily seperti itu. Nah, kita bisa masuk menggunakan link yang ada di Timebox-nya itu. Tinggal kita ikuti linknya, klik misinya, kita bisa masuk ke sana. Tidak menggunakan link dari EH sendiri. Nah, kita akan buka channel kita. Di mana tadi pertanyaannya? Nah, ini sedikit informasi channel kita memang baru 11 hari jalan ini, dan jam tontonnya, jam tayangnya sudah 2,2k, view-nya 760, subscribernya baru 24. Gak apa-apa, karena ini cuma channel untuk belajar. Jadi teman-teman kan, daripada saya tulis itu kadang nggak dibaca juga gitu. Jadi mending dibikinkan video seperti ini terus nanti ditonton. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, tanyakan di grup seperti itu. Ya, alhamdulillah malah lebih aktif membernya, jadi bisa lebih masuk daripada cuma ditulis kan gitu. Sekalian praktek langsung di HP-nya masing-masing gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tinggal ditanyakan. Dan nanti kalau misalkan teman-teman dulu semua ada yang punya pengalaman yang sama, ada kendala yang sama, kan bisa saling membantu. Intinya kita pengen sama-sama bareng-bareng, kita belajar bareng seperti itu. Kalau mungkin ada di antara kita memang yang sudah berpengalaman, nah nanti kan bisa bantuin teman-temannya yang masih baru-baru, masih pemula. Intinya kita bisa maju bareng-bareng gitu nih. Kita coba cek tadi yang nanyain ini, kita cek paling bawah. Ini nanyain untuk panduan masuk ke Timebox-nya gitu. Jadi Timebox ini sekali lagi cuman pintu masuk untuk ke EH ketika sedang maintenance, terus kita tidak bisa masuk padahal kita mau masuk seperti itu. Nah, kita gunakan link pihak ketiga, link dari partnernya dari si EH, yaitu Timebox-nya tadi. Tinggal kita copy link di situ undangannya atau cari sendiri di web gitu, timebox.com, masuk aja terus kemudian langsung sign up ya. Ketika sign up nanti akan dibawa ke halaman-halaman pendaftaran seperti itu. Tinggal isi-isi aja. Bahasan masih tentang EH. Tadi ada yang nyampein EH baru drop. Nah, untuk menghadapi EH yang drop servernya, kita bisa masuk menggunakan web lain untuk terhubung dengan EH. Kita bisa menggunakan link web Timebox, di mana Timebox ini salah satu misi dailynya adalah mengklik video EH. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas itu untuk masuk EH.
Nah, apa itu Timebox? Sudah ada di komentar tadi, linknya kita sertakan, bisa langsung masuk aja. Untuk hemat waktu kita langsung masuk aja. Kita bisa klik flow atau menggunakan Kiwi atau browser kesayangan. Kita klik aja di sini untuk langsung menuju halaman dari Timebox. Fungsi di sini Timebox ini hanya untuk masuk ke webnya EH yang sedang maintain misalkan, atau sedang error, atau kita pengen lebih lancar. Kenapa? Karena Timebox ini webnya lebih besar. Di sini ada banyak menu-menu yang bisa dieksplor dan bisa untuk nambang dolar beneran. Dan nanti kalau misalkan ada yang pengen nyoba-nyoba, silakan aja. Mau nambang dolar, di sini harus dilengkapi data-datanya. Tetapi kalau cuman untuk nambang poin, nggak usah, nggak apa-apa. Dan kita bisa menggunakan email yang sudah terdaftar di EH untuk daftar di Timebox. Jadi nggak harus pakai email baru. Ini salah satunya, saya kemarin sudah daftar pakai email Gmail dari EH. Ini saya pakai daftar untuk Timebox dan bisa. Kita ke bawah dulu. Di sini ketika kita sudah klik link tadi, URL undangannya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Ke bawah dulu untuk accept all, di sini paling bawah kita klik dulu. Terus kembali ke atas. Nah, di sini ada menu sign up sama login. Kalau yang nggak mau ribet, tinggal login pakai FB. Nah, kalau emailnya nggak ada FB-nya, ya berarti harus login manual di sini. Nah, kalau misalkan sudah daftar, sudah punya akun, tinggal login. Kalau belum, klik sign up ya. Terus kemudian isi seperti itu sampai berhasil. Nanti akan diarahkan ke menu-menu apa yang ada di dalam Timebox. Karena kemarin sudah daftar, kita sudah punya akun, jadi kita langsung klik I am not robot aja, kemudian kita login. Traffic light. Verify. Setelah verify ya, tinggal kita login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman depan, menu-menu dimana kita bisa login dari sini. Kita perhatikan, ini menu yang ada di dalam Timebox. Saya masuk dengan login menggunakan akun EH, Gmail akun EH, jadi sama. Nah, otomatis perbedaannya di mana nanti akan kita tunjukkan. Nah, di sini perhatikan daily goal checklist di sini nomor 4. Nomor 4 ini complete 1 engage hit video, ya kan? Nah, ini kita bisa masuk dari sini. Akan diarahkan ke halaman engage hit-nya. Di sini ada menu item daily checklist status, start ending dan lain-lain. Nah, di sini. Nah, untuk masuk ke engage hit-nya, ke EH-nya bisa menggunakan ini. Kita start ending aja, klik aja di sini. Kemudian akan diarahkan ke sana. Nah, ketika masuk ke engage hit, ini tampilannya sama semua. Kita login dengan with Google tadi, sama seperti biasanya. Cuman kita masuknya kan tadi
menggunakan link. Jadi tidak, linknya perhatikan, linknya itu bukan engagehit.com aja, tapi ada belakangnya earn money-nya ini dari si webnya si Timebox tadi. Sudah, terus kita login aja seperti biasa. Nah, kita bisa login menggunakan Gmail yang kita sudah daftarkan di akun EHA sama. Tinggal masuk aja, next, masukkan untuk login ke akun EHA kita. Prosesnya sama. Nah, di sini yang membedakan. Jadi ketika kita sudah login tadi menggunakan link yang ada di Timebox, kita akan diarahkan untuk ke EHA, tetapi menu di EHA ini sudah ketambahan dengan earn money ini. Kita cek menunya di sini. Nah, di sini yang membedakan. Kalau yang paling atas biasanya kan kita nggak ada earn money-nya ya, di bawah Engagehit, di bawah logo Engagehit yang paling kiri atas ini. Nah, yang merah bedanya di sini. Kalau untuk yang lain-lain sama. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya kita tinggal nambah aja seperti biasa. Klik titik 3 kanan atas, kemudian kita masuk ke Engagehit-nya, langsung akan diarahkan ke halaman untuk memilih mau earn money atau mau earn advertising point. Kalau kita cuma mau poinnya aja, nggih, klik di earn advertising point aja, klik poin biasa. Nanti akan diarahkan ke halaman YouTube langsung. Nah, ini sudah selesai, jalan biasa seperti biasanya, cuman gitu aja. Jadi ini cuman untuk login, tidak langsung dari halaman webnya Engagehit, tapi menggunakan link partnernya Engagehit yang ada di Timebox. Jadi cuma memanfaatkan itu aja. Tapi kalau ada yang mau memanfaatkan nambang dolar, nggak ada salahnya, silakan aja kalau mau ada yang coba-coba. Panduannya banyak kok di YouTube tentang web dari partner dari EHA ini, Timebox. Ketikkan aja Timebox gitu, nanti banyak ulasannya di YouTube. Ini cuma salah satu cara kita login ke EHA menggunakan link, tidak langsung dari link EHA-nya, tapi menggunakan link partnernya EHA. Seperti biasa untuk video pertama, karena ini versi mobile yang tampilannya dibikin desktop, tetap dia tidak bisa otomatis. Scriptnya ini beda ya, script yang untuk mobile dan untuk desktop. Jadi kita harus klik pertama kali, kita manual dulu klik, kita jalankan. Nah, kemudian untuk mengatasi bagaimana biar subscriber itu tidak hilang lagi, caranya bagaimana? Ya, kita harus membuat konten kita itu semenarik mungkin. Artinya ketika ada ketertarikan dengan konten, entah itu ketertarikan personal atau ketertarikan dengan konten kita, jadi kita bisa gunakan hubungan
personalnya. Artinya ketika teman-teman kita yang subscribe itu sudah kenal kita, artinya kita bisa gunakan komunitas. Misalkan kita ada di komunitas sepeda, misalkan Mas Suli ini saya di subscribe misalkan, yaitu nanti mereka nggak akan unsub, mereka akan bertahan. Itu salah satu manual, jadi tidak harus mengandalkan EH. Kalau EH sendiri kan memang mau nggak mau dia adalah perantara aja. Jadi kalau perantara itu kan tergantung yang di perantara ya, artinya ketika kita menggunakan poin EH yang banyak untuk mencari subscribe, kemudian kan yang di subscribe kan channelnya si YouTube, artinya yang mempunyai wewenang untuk memotong subscribernya itu kan YouTube. Si EH kan cuma menempelkan aja gitu loh. Seperti kita kan, seperti kita ketika kita mensubscribe channelnya teman kita, otomatis ya kan kita cuma mensubscribe saja. Perkara nanti subscribe-nya kita tadi terus kemudian mau dilepas lagi sama YouTube kan kita nggak tahu. Terus kita cek ternyata wah sudah nggak mensubscribe lagi, ya kita subscribe lagi, seperti itu. Nah itu ada beberapa poin penting yang memang harus diperhatikan. Kalau yang nggak tahu ya mungkin akan kaget juga. Jadi kenapa kok ketika kita sudah menggunakan banyak akun, terutama kita ganti, kemudian tujuan kita itu untuk mengumpulkan banyak akun tadi, kita gunakan untuk kampanye di satu akun YouTube, seperti itu, satu akun YouTube, channel YouTube maksud saya. Kalau udah seperti itu berarti dari pihak EH-nya sendiri ketika dia membatasi bahwa satu kali akun itu kan ketika ganti pindah akun lagi itu kan 24 jam, satu kali 24 jam baru boleh login lagi. Sekarang kalau kita logika, sebelum satu kali 24 jam kita gunakan channel yang tadi kita pakai untuk kampanye di akun pertama, terus kemudian kita lepas, kemudian kita pasangkan lagi di akun EH yang baru. Jadi channel kita yang kita pakai untuk kampanye tadi di akun EH, kemudian kita lepas, kita pindah ke akun EH yang lain dengan channel yang sama. Kira-kira gimana? Kedetek nggak itu? Nggak ya. Padahal ada batasan untuk login dari EH itu 24 jam untuk satu akunnya. Nah ini kalau kita mau sedikit berhati-hati, kita bisa aja menggunakan channel kita tadi untuk kampanye di banyak akun, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Artinya gimana? Ya boleh kita kemudian pindah akun, tetapi usahakan 24 jam. Satu kali 24 jam. Ketika kita sudah pakai EH1 dengan channel yang sama, kemudian channel yang kedua kita gunakan channel yang sama seperti channel yang pertama tadi, cuman dikasih jeda 1 kali 24 jam. Fungsinya di situ itu. Dari si EH sendiri kan sudah ngasih batasan seperti itu. Kalau setiap akun itu bisa dipakai lagi untuk satu IP itu 1 kali 24 jam. Nah kita bisa gunakan itu. Nah solusinya gimana? Kita bisa kok ganti-ganti seperti itu, cuman kasih jeda waktu. Jadi untuk satu channel yang kita kampanyekan itu kasih jeda waktu untuk sehari berikutnya baru gunakan akun EH yang lain, seperti itu. Muter terus nggak apa-apa, cuman harus dikasih jeda 24 jam. Ini untuk amannya. Di samping kita harus fully tadi, harus di fully view-nya, jam tontonnya. Misalkan kita bikin khusus nih untuk kampanye, kita bikin khusus video yang durasinya 3 menit. Kemudian kita fully semua. Jadi nonton dari 2 menit 59 sampai 3 menit seperti itu. Terus sama. Terus itu juga akan mempengaruhi algoritma YouTube. Jadi otomatis YouTube juga akan mendeteksi, wah ini kualitasnya sempurna. Seperti itu. Ini memang bagus di samping tentang SEO nih. Jadi SEO itu bagian dari algoritma YouTube.
algoritma YouTube itu yang membaca semuanya pergerakan dari channel kita, dan kesemuanya ini masuk di dalam SEO, dan SEO itu bagian dari keseluruhan algoritma YouTube. Jadi mesin algoritma YouTube itu bisa membaca semuanya apa aja yang terjadi di akun di channel kita, seperti itu, termasuk traffic yang menggunakan web untuk membantu subscribe, untuk membantu komen, seperti itu tuh akan kedetek semua sebenarnya. Walaupun ketika kita melihat di algoritma dashboardnya YouTube itu nanti tidak terdetek, tetapi itu tetap akan menjadi jejak digital yang bisa dilacak. Jadi kok ini dapat subscribe dalam waktu yang relatif singkat, ini alatnya, kemudian aplikasinya apa, itu sebenarnya akan terbaca semua oleh algoritma YouTube. Jadi mau nggak mau tetap kita kalau misalkan pengen maksimal ya harus hati-hati, harus kita jaga semuanya. Nah mungkin ini dulu, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, karena masih ada dalam suatu penyampaian 1, 2, 3 itu ada yang ketinggalan, mungkin ada yang kelupaan, ada yang tidak ditanyakan terus lupa, seperti itu. Atau situasioner, misalkan kalau kemarin belum ingat terus baru ingat sekarang, seperti itu, baru disampaikan. Nah itu tidak bisa runtut, jadi memang harus bertahap. Kalau misalkan dibahas langsung di satu video mungkin lama durasinya, itu pun belum semuanya lengkap saya pikir. Jadi memang kalau misalkan ada yang kurang jelas ditanyakan aja, nanti kalau bisa kita pecahkan, kita selesaikan bareng-bareng. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti ada teman-teman lain yang akan bantu jawab juga, seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah, tetap semangat karena Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.